Kementerian Desa itu mendokumentasikan transmigrasi sejak dari masa penjajahan, masa Hindia Belanda, kemudian masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Semua proses transmigrasi terdokumentasi baik berupa peta, kemudian statistik, kemudian laporan-laporan terdokumentasi di Kementerian Desa, sehingga bisa dikatakan salah satu sumber rujukan utama untuk transmigrasi di dunia ada di Indonesia, dan itu letaknya di Perpustakaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Ada satu jenis pengetahuan transmigrasi di Timur Timur yang saat ini juga ada di Arsip Nasional Republik Indonesia, tapi selebihnya itu disimpan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Jadi memang transmigrasi ini salah satu sumber pengetahuan yang khas Indonesia dan sangat penting. Dan kemudian untuk ke depan, ini ide dari Gus Halim, mengapa kita perlu bicarakan food estate, karena memang salah satu rencana pengembangan transmigrasi adalah menjadikan semacam food estate tapi yang sangat ramah kepada warga desa. Jadi pelajaran dari proyek-proyek food estate termasuk dari Kalimantan Tengah yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini, ekstensifikasi lahan itu dapat diusahakan karena ada kerjasama antara kementerian dan lembaga. Nah, untuk ke depan, ide dari Gus Halim adalah status lahan itu milik komunitas, sehingga peluang untuk keberlanjutan food estate itu menjadi meningkat. Yang kedua, intensifikasi teknologi itu juga teruji bisa dimasukkan. Yang ke depan yang perlu tentu saja adalah intensifikasi teknologi yang tetap menjaga kesuburan dan iklim lokal. Terutama yang khas dari penelitian atau dari kajian pada pagi hari ini adalah kesuburan di lahan gambut. Tapi yang jelas, meskipun lahan dan wilayah sudah disiapkan, yang paling penting dan sebagaimana nanti akan ditunjukkan di penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang menetap dan mengelola lahan. Dan itu apa yang tidak paling tepat kecuali transmigran yang berkualitas. Jadi nilai penting transmigran dalam transformasi reforma agraria ke depan memang bahwa transmigran itulah yang tinggal menetap dan mengolah lahan sehingga punya aspek strategis untuk mengembangkan atau membudidayakan pertanian untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan kemudian disadari dari berbagai informasi yang diperoleh Kementerian Desa, kajian yang dilakukan berpuluh tahun yang lalu, itu bahwa perlu dukungan keluarga transmigran yang memadai. Karena itu saat ini memang ada moratorium, karena sambil moratorium atau dormansi itu sekaligus menyiapkan supaya transmigrasi ke depan itu tempat tinggalnya, bentuknya, bahannya itu sesuai dengan budaya dan kondisi alamiah lokal. Jadi tidak murahan dan sama untuk semua wilayah, tapi sesuai dengan budaya dan kondisi alamiah lokal. Kemudian akses untuk fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus sudah ada dulu sebelum transmigran ditempatkan. Jadi ini upaya-upaya transformasi yang dilaksanakan. Kemudian lahan untuk transmigrasi ke depan itu menjadi lahan hak milik komunitas yang tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini satu strategi yang dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sudah dimunculkan peluangnya, yaitu hak milik komunitas. Itu yang akan digunakan. Kemudian selain itu, kawasan transmigrasi dalam konsep transpolitan, maka kawasan itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi benar-benar dikelola sebagai satu unit kawasan. Jadi dikelola secara profesional, ada orang pengelolanya, ada pengelola yang berhubungan dengan Kementerian Desa, ada struktur yang tetap, kemudian di dalamnya struktur organisasi ada pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi atau
potensi lokal dan wilayah lokal ya. Dan itu salah satu tujuannya adalah bersama Kementerian Desa akan bekerja sama dengan lintas kementerian dan lembaga dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan berbagai infrastruktur dan fasilitas dasar itu tersedia dengan sangat cepat. Yang kedua, dengan bermodalkan lahan sebagai hak milik komunal atau hak milik komunitas, itu maka akan terpenuhi skala ekonomi produksi yang sangat tinggi. Inilah letak pentingnya konsep food estate di dalam wilayah transmigrasi, yaitu ketika hak miliknya itu bisa komunitas, maka skala ekonomi atau korporatisasi itu memungkinkan. Tentu saja ke depan setelah studi kali ini, studi berikutnya adalah berkaitan dengan korporatisasi untuk komunitas transmigrasi yang ke depan menjadi memungkinkan karena ada lahan komunitas, kemudian ada tim, ada struktur organisasi kawasan transmigrasi yang tetap dan selalu berhubungan dengan pihak lain. Intinya sudah lebih siap seperti itu. Dan terakhir adalah tentunya gunanya untuk pemasaran produk yang terkonsolidasi. Dengan kawasan yang relatif besar, sebetulnya itu adalah captive market dari produk-produk transmigran. Namun setidaknya setelah itu perluasan pemasaran untuk sampai ke wilayah ekspor itu yang sedang dikembangkan. Itulah sebabnya di Kementerian Desa juga ada struktur baru Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.